Halo senyores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Lesmana. Saya tinggal di Quito, Ekuador, di Amerika Selatan lebih tepatnya. Kali ini saya mau mewawancarai salah satu WNI yang tinggal di Quito. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti kita. Halo, Halo Din, saya udah bersama narasumber siapa gue Din? Teh Sopi, salah satu WNI yang tinggal di Quito. Masa sih? Bohong kali ya. Cukup lama ya Teh. Berapa lama Teh di sini? Gua 3 tahun lah. 3 tahun. Buat gua. Gimana sih ceritanya biar bisa nyampe sini? Sampai Ekuador. Bisa sampai Ekuador tuh gimana sih? Sampai Ekuador sih karena ikut suami ya. Kayak ikut suami. Ya, karena ikut suami kan. Jadi suami gue itu kan kerja di suatu perusahaan minyak gitu kan, dan dia itu emang seharusnya dalam waktu 3 tahun itu Terus? setiap waktu 3 tahun itu kita emang dipindah-pindah setiap negara gitu. Oh gitu. Terus emang dulu Teteh bisa ikut suami itu emang dulu nggak kerja atau gimana sih? Gue kerja dulunya. Kerja Gue di juga mana? nggak kebayang kalau bisa sampai ke sini kok. Kerja di mana? Kerja di suatu perusahaan, Oh iya, perusahaan oke lah. swasta di Jakarta. Soalnya perusahaannya nggak sponsorin kita nggak sebut merek ya. Terus selama di sini ikut suami ngapain aja nih Teh? Arisan dong, Arisan. ya, arisan KBRI ya. Oh gitu. Walaupun dapatnya terakhir. Anak sekolah nggak di sini? Anak sekolah Anak sekolah. di sini. Terus kesulitannya pas Kayla masuk sekolah itu gimana sih, kan beda bahasanya tuh sama di sini kan bahasa Spanyol. Iya. Terus Kayla kesulitannya di apa gitu? Emang bahasa atau emang komunikasi sama yang lain atau gimana? Dulu sih waktu tahu kalau Oki bakalan dipindahin ke Ekuador itu kita mikir juga ya gimana ya kayak nanti pas sekolahnya pakai bahasa apaan ya gitu kan. Terus katanya Oki gini aja deh, toh kan kita masih belum tahu nih kita bakalan di Amerika Latin terus atau enggak gitu kan. Jadi paling enggak yang buat ngejambatanin semua negara paling enggak satu aja bahasanya dulu. Bahasanya waktu itu adalah bahasa Inggris kita pilihnya gitu. Jadi ya udah akhirnya kita biasain pakai bahasa Inggris. Kemudian tapi kalau misalnya kita ngobrol sama keluarga di Indonesia kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan ngejembatanin Kayla supaya ngomong pakai bahasa Spanyolnya kita masukin dia ke sekolah gitu. Okay. Kaget gak sih sama Ekuador, maksudnya pas pertama kali Ekuador tuh negara apa sih? Banyak loh orang Indonesia yang belum tahu Ekuador. Banyak orang Indonesia yang tahu Ekuador itu gara-gara kasus kemarin COVID yang kasus di Guayaquil. Iya, Bisa diceritain gak sih Ekuador tuh kayak apa? Awal-awal mungkin pas gue lihat kayak gue dulu ngeliat kayak di Google tuh Ekuador, Amazon, masa gue tinggal di hutan. Menurut Teteh gimana? Bisa diceritain nggak? Kalau gue sih kan waktu itu kita sempat tinggal di Romania kan dulu sama Oki kan. Di mana sebelahnya Ciamis, sebelah mana itu? Perapatan dikit lah Oh ya. gitu, ya. belum tahu gue Romania sebelah mana. Terus setelah dari sana kan kita dipulangin tuh ke Indonesia. Dan karena waktu itu kan lagi krisis minyak kan. Nah, dari perusahaan waktu itu dibilangin kalau dalam waktu 1 tahun kalian nggak kita panggil lagi, ya udah berarti kita udah out gitu dari perusahaan. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah bulan ke-9 gitu ya, maksudnya harap-harap cemas dong kita dapat email dari perusahaan kan waktu itu. Tiba-tiba subuh tuh suami gue bangun gitu. Dapat email nih dia bilang gitu. Dari mana? Dari company dia bilang gitu kan. Di mana? Gue bilang gitu kan. Ekuador. Di Ekuador gitu. Terus gue tuh karena masih subuh gue kayak masih bentar. Ekuador tuh mana ya dalam hati gue gitu kan. Kalau nggak salah. Belahan dunia bagian mana gitu ya? Tapi gue nggak kayak Ekuador tuh Amerika Latin kan, gue bilang gitu. Iya Amerika Latin gitu. Gue tuh cuma inget Ekuador tuh kalau zaman gue SD dulu ya, nggak tahu kan kita beda zaman ya Din. Beda zaman ya. Gue lebih muda. Lebih muda ya. Jadi gue ingetnya tuh pertanyaannya negara yang dilewatin garis garis katulistiwa selain Indonesia itu ya Ekuador gitu kan. Benar, Ekuator line gue ingetnya ya Ekuador gitu.
Terus jadinya pas yang kayak gitu ya udah kita terima-terima aja, dan baru deh kita cari-cari tahu tuh Ekuador kayak gimana. Kaget gitu. gak? Kaget banget dan takut kan, kita taunya Amerika Latin, lo ingetnya apa? Gue sih amigos por siempre. Gue Ingetnya apa? kalau Amerika Latin gue ingetnya selalu sama Pablo Escobar. Bisa aja. Terus gue kenal Pablo Escobar di sini sih. Terus begitu nyampe Ekuador gimana? Beda nggak dari ekspektasi? Pokoknya waktu pertama kali dapet itu justru Oki yang takut. Laki gue yang takut karena dia taunya Amerika Latin itu kan kayaknya banyak kriminal ya gitu kan. Terus dia bilang pokoknya gue sama anak gue tinggal dulu deh masih di Indonesia biar Oki duluan yang ke Ekuador, kita lihat situasinya gimana. Apakah gue ikut ke sini apa enggak waktu itu tuh gitu. Terus setelah 6 bulan setelah situasi memungkinkan terus teteh nyusul. Iya, baru gue nyusul ke sini. Terus gitu. Sama tetangga gimana sih teh? Maksudnya orang Ekuador itu bertetangga tuh saling ngobrol, saling nyapa atau bergosip atau main TikTok bareng, mungkin kan kita nggak tahu ya. Bisa diceritakan sama tetangga gimana pergaulannya? Kalau di sini sih alhamdulillahnya merekanya baik-baik ya sama kita, walaupun kita bukan orang Ekuador gitu. Dan setelah gue telaah lagi, ternyata karena mungkin Ekuador sendiri dia orang-orangnya udah divergen ya. Maksudnya orang Indiannya, ada orang bulenya gitu. Jadi mereka ngelihat kita tuh, terutama gue yang karena pakai kerudung ini nggak terlalu aneh gitu ngelihatnya. Waktu gue pertama kali ke bandara tuh gue kayak nyiapin hati dulu gitu loh, Din. Takut rasis gitu ya? Iya, gue kayak, karena gue ngalamin waktu di Romania tuh gitu. Jadi mereka orang ngeliat gue tuh kayak kaget gitu kan. Ngeliat orang muslim yang berjilbab itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi di sini gitu. Orangnya biasa aja. Kalau misalnya di sini tuh biasa aja guys. Emang orang sini nggak terlalu rasis. Dia rasisnya cuma ngatain gue doang. Cina katanya. Lu pernah gak sih dikatain Cina gitu sama orang sini? Gue karena gue pakai kerudung, orang sering yang kayak gue orang Arab. Ngormatin gitu ya. Sama gue doang mereka pada songong. Enggak sih, sama laki gue juga. Laki gue lebih kelihatan. Sering dikatain Cina soalnya mata kita sipit ya, sama lah kita juga kalau ngatain orang bule, kita nggak pernah nanya mereka orang mana dulu, tapi kita selalu bilang wah ada bule tuh gitu kan. Mungkin mereka juga sama kayak gitu. Iya. Oh iya, ini gue mau nanya nih, ada persamaan nggak sih Indonesia sama Ekuador? Ada tentang banyak. Dari makanan, dari kulturnya atau apanya gitu? Persamanya banyak. Yang teteh tahu tuh apa, coba bisa diceritain? Yang paling gampang apa coba? Sini ada singkong. Singkong ya benar. Orang sini makan singkong. Orang sini makan nasi. Ya kan? Terus apa lagi? Itu tadi ekuator lainnya kan. Di sini juga dilewatin garis khatulistiwa. Orang sini juga sopan kan? Orang sini juga sopan gitu. Mereka kekeluargaan juga gitu. Mirip-mirip sih sama Indonesia. Karena kan cuma beda alam. Gue bingung mau ngomong apa. Aduh. Alam goib. Susah gak sih teh penyesuaiannya, kan beda tuh iklim kita sama iklim sini tuh beda. Terus penyesuaiannya berapa lama? Karena kan di Indonesia kan panas kan, di sini kan ibu kota tertinggi nomor 2 di dunia setelah Bolivia. Asik, tahu lah. Iya, ketinggiannya 2.800 meter di atas permukaan laut. Gila, pinter banget. Terus penyesuaiannya apa nih? Kalau gue nih dulu sempet hidung gue berdarah beberapa bulan, 3 bulan. Gua enggak sih. Mungkin oksigennya tajam kali. Tapi apa di penyesuaian dingin pastilah kalo dingin, kita di atas gunung. Kalau gue kan orang suka sakit kepala katanya kan ya. Kalau gue enggak sih, gue karena di dataran tinggi. Kalau gue nggak ada ini sih, cuman kalau buat Kayla dia itu sering flu dulu tuh awal-awal ya. Apalagi kan gue tinggal di Quito kan, kalau kan lo di Kumbaya kan, kulit kering ya. Kulit kering ya gitu. Terus tapi selain itu gue lebih struggle di bahasa sih kalau gue. Lebih di bahasa ya. Lebih di bahasa. Terus, dibandingkan penyesuaian bahasanya itu biar bisa ngobrol minimal kita nanya alamat atau nanya barang kayak kalau kita beli di supermarket gitu, belajar bahasanya tuh berapa lama teh?
Kalau gue sampai sekarang masih belajar sih, Din. For your information. Enggak ini banget juga, cuma yang sekarang ya udah bisa gosip lah paling enggak gitu kan. Cuma gosip ya lumayan. sisi-sisi aja gitu ya. Ya timpal-timpalin dikit lah gitu. Lumayan. Terus nih pertanyaan terakhir nih Teh. Gue mau nanya, kan banyak nih orang mikir orang Indonesia kan, wah orang Indonesia tinggal di luar negeri enak ya gitu. Suka dukanya apa sih biar orang tahu, biar orang-orang tuh nggak mikir kita tuh enak aja gitu terus. Suka dukanya apa tinggal di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari temen. Apa ya? Kalau buat itu sih yang paling jelas kalau lo sakit ya. Sakit ya jauh. Iya. Nggak ada yang nolongin. Kalau kita lagi sakit susah. Suami lagi kerja terus jauh dari temen, ada apa-apa takut di rumah ya. Iya kayak gitu kan. Apalagi dulu kan Oki 2 minggu di hutan, 2 minggu di Kito gitu. Lebaran jauh dari orang tua, tapi kan untungnya udah ada video call, ada WhatsApp, ada dan Zoom. Di sini kan ada KBRI kan. Iya. Jadi jadi apa namanya kayak keluarga baru aja gitu di sini. Terus ya susahnya kayak sekarang lagi COVID gini, kita nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Paling sama yang dekat-dekat aja kita cuma video call gitu, mau nanya apa-apa gitu. Iya. Keluar sesekali ya. Iya, keluar sesekali doang gitu sih. Oke, itu aja sih teman-teman untuk wawancara kali ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kurang-kurang salah-salah kata atau kurang apa gitu bisa komen di bawah ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita undur diri. Bye. Bye.